Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ariski, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu yang ada di dalam hukum laut internasional, yang mana pokok pembahasan di dalam video ini adalah yang pertama, Common Heritage of Mankind. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Dan kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan seabed area, apakah hal tersebut diperkenankan? Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Memasuki isu pembahasan yang pertama, yaitu Common Heritage of Mankind. Jadi, di dalam sistem hukum laut internasional, Common Heritage of Mankind ini adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area, di mana dalam pengaturannya, hukum laut internasional memberikan kewenangan terhadap sebuah organisasi internasional yang bernama International Seabed Authority untuk melaksanakan peranannya sebagai pengawas terhadap terlaksananya prinsip Common Heritage of Mankind di kawasan dasar laut internasional. Pengaturan mengenai prinsip Common Heritage of Mankind diatur dalam pasal 136 International Convention on the Law of the Sea, yang mana menyatakan bahwa the area and its resources are the common heritage of mankind. Dalam statusnya sebagai warisan bersama umat manusia, memberikan status hukum terhadap kawasan dasar laut internasional, di mana dalam pasal 137 UNCLOS menyatakan bahwa tidak satu negara pun yang dapat melakukan klaim kedaulatan terhadap kawasan dasar laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, setiap negara dapat memanfaatkan kawasan dasar laut dan sumber daya yang ada di dalamnya untuk kepentingan bersama umat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam menerapkan prinsip Common Heritage of Mankind yang terdapat dalam bab 11 UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan perjanjian implementasi pada tahun 1994 yang kemudian dibentuk organisasi internasional yang berwenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di kawasan dasar laut dan samudera dalam yang mana warisan bersama umat manusia atas nama ia bertindak. Baik, itu dia penjelasan mengenai Common Heritage of Mankind. Selanjutnya memasuki isu pembahasan yang kedua, yaitu seandainya besok Indonesia akan melaksanakan eksploitasi minyak di kawasan seabed area, apakah hal tersebut diperkenankan dalam hukum laut internasional? Baik, pada pasal 137 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa tidak satu negara pun yang dapat melakukan klaim kedaulatan terhadap kawasan dasar laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, setiap negara dapat memanfaatkan kawasan dasar laut dan sumber daya yang terdapat di dalamnya untuk kepentingan bersama umat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam UNCLOS. Jika kita hanya berpacu pada pasal tersebut, maka Indonesia sebenarnya bisa saja menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Namun, melihat pada yang terjadi pada tahun 1970, yang mana kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang memiliki nilai yang sangat mahal bagi kepentingan ekonomi, sehingga kegiatan di kawasan dasar laut itu haruslah diatur, dan hal tersebut sekarang diatur dalam UNCLOS 1982, tepatnya pada bab 11. Seperti yang kita ketahui, tidak ada negara yang boleh melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat di kawasan tersebut. Dan kawasan seabed ini diawasi oleh International Seabed Authority. Dan pemanfaatan seabed ini biasanya digunakan oleh negara-negara maju yang memiliki teknologi yang memadai dan di bawah pengawasan International Seabed Authority. Kemudian hal tersebut diperkuat pada pasal 156 UNCLOS yang menjelaskan mengenai International Seabed Authority. Maka jika Indonesia memiliki teknologi yang memadai dan disetujui oleh International Seabed Authority, maka Indonesia boleh mengeksploitasi minyak di kawasan tersebut. Baik, itu dia penjelasan mengenai Common Heritage of Mankind dan boleh atau tidaknya Indonesia melakukan eksploitasi di kawasan seabed area. Jadi kesimpulannya, karena Indonesia adalah bagian dari International
Seabed Authority, maka jika memiliki teknologi yang memadai dan di bawah persetujuan oleh International Seabed Authority dan di bawah pengawasan mereka, tentunya Indonesia bisa melakukan eksploitasi minyak di kawasan seabed area. Baik, sekian video dari saya Kelvin Arizky. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.